Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Imam Suyuti. Beliau mengatakan babu mulaqatil arwah lil mayyit. Ini adalah bab yang menjelaskan pertemuan ruh dengan mayit. Artinya pertemuan ruh-ruh yang terdahulu dengan ruh yang baru datang ke alam barzakh. Idza kharajat ruhuhu wa ihtima'uhum bihi wa su'alihim lahu. Apabila ruh tersebut telah wafat, artinya telah keluar dari jasadnya, maka dia akan menuju satu tempat di mana tempat itu ruh-ruh terdahulu sudah berkumpul. Wa su'alihim lahu, bab ini pun menjelaskan bagaimana ruh-ruh yang terdahulu akan bertanya-tanya, mengajukan beberapa pertanyaan tentang info terbaru di dunia. Jadi ruh-ruh yang terdahulu juga kepo, Pak. Bagaimana keadaan dunia saat ini, yang paling terupdate itu kabarnya bagaimana? Makanya ketika ruh baru sampai di alam barzakh, maka ruh-ruh yang lama itu berkumpul untuk bertanya-tanya kepada ruh yang baru. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini itu yang akan kita bahas. Dari sini kita tahu bahwasanya kematian itu tidak jauh seperti kita pindah rumah, ya. Dan di alam sana ternyata ruh-ruh orang yang telah meninggal dunia sudah menunggu kita, ruh orang yang belum meninggal dunia. Pada bab ini ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Imam Suyuti, dan mungkin hanya satu hadis saja yang akan saya baca, tapi penjelasannya dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang pertama, akhraja Ibnu Abi Dunya wa Tabrani fil Awsat, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Tabrani di dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Nabi yang memiliki panggilan Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Inna nafsal mu'min, sesungguhnya ruh seorang mukmin, idza ubidot, apabila dicabut, tala
ahlur rahmati min ibadillah. Maka ruh hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat akan datang dan menemui ruh tersebut. Kama yalqaunal bashir min ahli dunia, sebagaimana ketika saat di dunia orang yang baru pulang dari perjalanan jauh, maka keluarga dan tetangganya akan datang dan berkumpul untuk sekedar mendengar cerita-cerita orang tersebut yang baru datang. Fayaquluna unduru sahibakum yastari, maka ruh-ruh yang terdahulu mengatakan, lihatlah sahabat kalian, biarkan dia istirahat sejenak. Fa innahu kana fi karbin syadid, karena sesungguhnya sahabat kita ini baru saja mengalami kesulitan yang sangat berat. Thumma yas'alunahu ma fa'ala fulan wa fulana hal tazawwajat. Kemudian setelah istirahat beberapa waktu, maka ruh yang terdahulu pun mulai bertanya-tanya kepada ruh yang baru datang, yang baru meninggal dunia. Pertanyaannya itu mulai dari pertanyaan yang sangat kecil sampai pertanyaan yang besar. Sampai dalam riwayat lain, kucing di rumahnya saja sampai ditanyakan, bagaimana kucing saya, masih hidup atau sudah mati? Ya, artinya apa? Artinya kehidupan di sana itu tidak jauh beda dengan kehidupan di dunia. Kembali berkumpul setelah berpisah lama, kemudian bertanya-tanya tentang segala sesuatu. Faida sa'aluhu 'anil rajulil ladzi qad mata qabla. Apabila roh yang terdahulu bertanya kepada roh yang baru tentang si fulan, fayaqulu innahu qad mata dzaka qabli, maka roh yang baru mengatakan si fulan kayaknya sudah meninggal dunia sebelum saya. Fayaquluna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengetahui si fulan telah meninggal dunia, maka roh-roh yang terdahulu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kaget. Kenapa? Karena dia telah meninggal dunia tapi ruhnya tidak bersama kita. Ini menandakan ruhnya itu berada di tempat lain. Itu kan ruh para calon ahli surga, Pak. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ruhnya tidak dikumpulkan di sana, berarti dia bukan penghuni surga. Maka ruh-ruh terdahulu pun mengatakan, zahaba bihi ila ummihi hawiyah. Kalau begitu, si fulan dikumpulkan bersama calon penduduk neraka. Makanya mereka tadi mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget, si fulan telah meninggal dunia, tapi ruhnya tidak dikumpulkan bersama kita ahli surga. Berarti dia calon penghuni neraka. Fabi'sal wa bi'sal marbiyah. Wa qala inna a'malakum taridu ala aqaribikum wa asyairkum min ahlil akhirah. Kemudian ruh-ruh yang telah meninggal dunia, ruh-ruh yang terdahulu itu mengatakan kepada ruh yang baru, wahai ruh yang baru, sesungguhnya amalan-amalan kalian ketika hidup ditampakkan dan diperlihatkan kepada saudara-saudara dekat kalian dan kepada keluarga-keluarga kalian. Fa in kana khairan farihu wastabsharu wa qalu Allahumma hadza fadluka wa rahmatuk fa atmim ni'mataka alaihi wa aminhu alaiha. Kalau seandainya ruh yang terdahulu ditampakkan amalan-amalan anaknya, keluarganya, saudara-saudara dekatnya, kemudian ternyata amalan yang ditampakkan adalah amalan bagus karena memang saudara-saudaranya,
keluarganya itu orang soleh, maka roh yang ada di akhirat pun akan bersyukur kepada Allah. Kemudian seraya mendoakan, ya Allah, ini merupakan karunia dan rahmat dari-Mu. Maka teruslah beri nikmat kepada mereka sehingga mereka meninggal dunia atas rahmat tersebut. Ya, jadi ahli kubur ternyata mendoakan saudara-saudaranya yang masih hidup agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hidayah dan wafat dalam keadaan Islam. Dan sebaliknya, wa yuradu alaihim amalul musii fayaquluna Allahumma alhimhu amalan shalihan tarda bihi wa tuqirru bihi ilaika. Sebaliknya, ketika ruh yang lama atau ruh orang yang telah meninggal dunia ditampakkan amalan-amalan keluarganya yang masih hidup, ternyata amalannya buruk, anaknya mabuk, kemudian ya saudara-saudaranya nggak benar dan lain sebagainya, maka ruh tersebut bersedih dan akan mendoakannya, ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada anakku, kepada saudaraku, dan matikanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Titik. Sampai situ hadisnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Sebetulnya hadis ini sudah pernah kita jelaskan ya pada bab sebelumnya, cuma diulang lagi oleh Imam Suyuti agar yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah paham. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kata Nabi? Inna nafsal mu'min, sesungguhnya ruh orang beriman. Nafs itu diartikan sebagai ruh. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs di sini diartikan, dimaknai sebagai ruh, ya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Suyuti juga di dalam hasyiahnya Syekh Ahmad As-Sawi ketika menafsirkan firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Di sana Jalaluddin As-Suyuti dan di dalam hasyiahnya Syekh Ahmad As-Sawi menafsirkan bahwasanya an-nafs itu adalah ar-ruh. Ini di beberapa tempat sudah kita bahas Pak ya, bahwasanya di dalam diri kita itu banyak hal ya, banyak apa namanya ya. Ya di sana ada yang disebut namanya ruh, ada yang disebut qalbu, ada yang disebut nafsu, ada yang disebut akal dan lain sebagainya. Itu nanti masuknya kajian tasawuf. Jadi kajian tasawuf itu kajian untuk membersihkan qalbu, membersihkan ruh, membersihkan akal, membersihkan nafsu dan lain sebagainya ya. Maka ilmu tasawuf itu disebut dengan ilmu diri. Yang ngaji tasawuf disebut ngaji diri. Cuman jangan ngaji diri dulu Pak, sebelum ngaji halal haram, sebelum ngaji fikih. Kalau fikihnya udah selesai, tata cara ibadah sudah benar, halal haram tahu, baru injak tasawuf, ngaji diri ya. Ini jangan sampai tasawuf dulu ya, baru fikih gak kenal, tasawuf aja fikih gak kenal, jadi ngawur nanti ngomongnya musyahadah, muraqabah, ngomongnya takdir dan lain sebagainya, tapi masih riba, masih ini, masih itu, nerima uang suap,
dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi halal haram dulu, tata cara ibadah dulu, baru belajar tasawuf. Ini sebagaimana pesan Imam Malik, ya, ini bukan dari saya. Kata Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazanda, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tafaqqaha wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Barang siapa yang belajar tasawuf saja tanpa belajar fikih, khawatir zindik, ya, keluar dari Islam tanpa terasa. Dan barang siapa yang belajar fikih saja tapi tidak belajar tasawuf, khawatir fasik. Tapi barang siapa yang mendalami keduanya, faqad tahaqqaq, maka dia akan benar-benar usul dan ma'rifat mengenal Allah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali. Inna nafsal mu'min, sesungguhnya ruh orang beriman, idza qubidat, apabila dicabut dari jasadnya, talaqaha ahlur rahmati min ibadillah, maka ruh hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, yaitu ruh orang-orang soleh yang terlebih dahulu sudah meninggal dunia. Mereka menunggu di alam sana, menunggu kedatangan ruh yang baru saja dipisahkan dari jasadnya. Jadi ketika seseorang, Pak, ini orang soleh, dikeluarkan dari jasadnya, maka ruhnya itu akan dibawa ke langit pertama, kemudian naik langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh. Di langit ketujuh, maka ruhnya itu dipersilahkan oleh Allah untuk melihat-lihat surga. Kata Allah, wahai ruh orang yang soleh, silahkan kau lihat-lihat surga, lihat calon tempat tinggalmu nanti. Akhirnya dikawal oleh malaikat yang bernama Sol-Soil, diajak muter-muter surga, Pak. Ini nanti rumahmu, ini halamannya, ini istri-istrimu dari kalangan bidadari yang sangat cantik. Engkau tidak usah sedih meninggalkan istrimu, engkau tidak usah sedih meninggalkan anakmu, engkau tidak usah sedih meninggalkan harta-hartamu, karena semuanya Allah ganti. Makanya kan di dalam doanya seperti itu, ya, wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan min ahli fatajawaz an sayyati. Ya Allah, gantilah rumah dunia yang ditinggalkan dengan rumah yang lebih bagus, rumah di akhirat. Jadilah keluarga yang ditinggalkan dengan keluarga yang lebih bagus, yaitu keluarga-keluarga yang ada di akhirat. Kan doanya seperti itu. Maka diperlihatkan semua keindahan-keindahan surga, sehingga kesedihan-kesedihannya pun hilang ketika itu juga. Karena ketika seseorang baru dicabut dari ruh, baru dicabut dari jasadnya, sedihnya luar biasa, Pak. Ya, ninggalin anak, istri, usaha, rumah, di ATM tabungan udah banyak, begitu banyak meninggal, sedih, Pak. Ya, padahal usahanya keras sekali, luar biasa. Ada mungkin proyek-proyek yang belum selesai, ada mungkin hajat-hajat yang belum terkabul, sedih. Makanya dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ruhnya dihibur melihat surga, maka jasadnya itu diurus, dirawat oleh orang-orang di dunia, dimandikan, dikafani. Ketika selesai dikafani, baru kata Allah, wahai malaikat, jenazahnya sudah selesai dikafani, sekarang turunkan ruhnya. Ruhnya diturunkan ke langit ketujuh, 6, 5, 4 sampai selesai, kembali lagi ke dunia. Maka ruhnya itu melihat ketika jasadnya disolatkan. Ketika disolatkan, melihat siapa aja yang nyolatin, imamnya siapa, Satrudi ada nggak Satrudi, dicek sama dia, ya. Satrasa, Pak Haji Sultan ada nih, itu Pak Haji Sanukri ada nggak? Oh ada. Oh masya Allah, ternyata jamaah Babu Muda semuanya peduli sama saya, lengkap jamaah. Yang nyolatin sampai keluar-keluar, Pak. Emang nyolatnya di luar. Ya, masya Allah. Itu tahu, Pak, siapa yang mensolatkan, siapa yang tidak, siapa yang sedih, siapa yang tidak.
anak-anaknya yang nangis dan anak-anaknya yang ribut waris. Itu tahu semua Pak. Eta anak aing itu Pak ngitung-ngitung mana aset bapakmu ini ada yang begitu. Ada yang anaknya itu nggak ngurus warisan, yang penting bapak selesai dikuburkan jenazahnya diurus itu. Ada yang istrinya nangis, ada yang istrinya alhamdulillah. Emang tiba lah, saya tunggu. Ada yang begitu, ya, masya Allah. Itu tahu semua Pak. Ya. Nah, tapi kalau seandainya orang ini orang soleh, nggak bakal sedih. Kenapa? Karena kuburnya itu sudah dirubah, disiapkan oleh Allah, disulap menjadi raudhatan min riyadil jinan. Sudah didesain seperti taman-taman surga. Makanya ketika jenazahnya itu dibawa ke pemakaman, ruhnya itu ikut Pak, dikawal sama malaikat. Yuk kita ke alam kubur, karena sebentar lagi ruhmu, jasadmu akan dimakamkan. Nah maka ruh orang soleh itu akan mengatakan qaddimuni qaddimuni dalam Sahih Bukhari. Wahai orang-orang yang membawa jasad saya, ayo cepat jalannya. Jangan kalian tunggu-tunggu. Cepat makamkan aku, kuburkan jasadku sekarang juga. Kenapa? Aku tidak sabar untuk menikmati taman-taman surga. Jadi kesedihan itu udah hilang Pak. Harta yang ditinggalkan, istri, keluarga, anak, semuanya sudah hilang. Sudah Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu semua, ya. Tapi kalau seandainya yang dibawa itu adalah ruh yang bukan ruh orang soleh, ketika di dunia banyak meninggalkan sholat, banyak meninggalkan perintah agama, maksiatnya luar biasa, maka ruh tersebut akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Selain sedih, meninggalkan rumah, meninggalkan banyak harta, meninggalkan anak, istri, maka dia pun sudah diberitahukan oleh malaikat, hati-hati, kalau masuk kubur siap-siap. Kuburmu sudah didesain seperti hufrotan min hufariliro, seperti lembah-lembah daripada lembah neraka. Makanya nangisnya luar biasa, sampai-sampai teriak-teriak dan mengatakan, ya laitani, celakalah aku, ila aina tadhabun, engkau akan bawa saya kemana? Itu teriak-teriak Pak. Kata Nabi, yasma'uhu kullu syai', semua makhluk dengar teriakannya kecuali satu lain, jin dan manusia. Jin dan manusia itu enggak dengar teriakannya. Kenapa? Karena kalau sampai dengar teriakan ruh tersebut, niscaya orang-orang tidak akan ada yang mengurus jenazahnya. Betul nggak Pak? Ini faedahnya besar sekali, kita tidak bisa mendengar suara teriakannya. Jadi anteng-anteng aja, bawa jasad, bawa keranda sambil ngobrol, tukang gali kuburnya sambil ngopi, ngerokok, nungguin jenazah datang, ya. Maka hidup itu jadi enak, ya, karena Allah telah menghijab antara alam gaib dan alam zahir. Ini kalau seandainya alam gaib dibukakan Pak, masya Allah, ngerinya luar biasa. Mungkin tidak akan ada orang yang mau mengurus jenazah, ya. Nah jadi seperti itu. Nah disinilah mulai ceritanya. Talaqqaha ahlur rahmah min ibadillah sampai akhir hadis. Singkatnya seperti ini Pak. Ketika orang soleh yang dimakamkan, ruhnya dikumpulkan bersama ruh-ruh terdahulu dari orang soleh, maka ruh-ruh orang soleh terdahulu itu berkumpul. Sebagaimana berkumpulnya di dunia orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Orang kalau pulang dari perjalanan haji kira-kira bagaimana? Tetangga, keluarga, teman-teman semua kumpul kan ya? Kumpul dan bertanya-tanya bagaimana sekarang Mekah, di sana musim panas atau musim dingin, ada kejadian apa aja di Mekah, ada kisah apa aja di sana. Pasti keluarga, tetangga semua bertanya-tanya, ingin diceritakan. Nah sama ahli kubur yang telah wafat terdahulu, ketika datang ruh yang baru datang dan bertanya-tanya. Ini bertanya-tanyanya itu dari mulai pertanyaan ya urusan-urusan kecil sampai urusan besar.
masalah bola ditanyain, masalah politik ditanyain, masalah keluarga tetangga, sampai masalah kucing anggoranya saja sampai ditanyain. Ya, kumpul, mereka mulai kongkok dari situ. Pak, baru meninggal ya? Iya. Ya, saya ninggalin anak, istri, semuanya. Udah, gak usah dipikirin, kita ini calon penghuni surga positif. Kita ngobrol yang lain aja, yuk. Ayo kita ngobrol. Ngobrol apa nih, Mak? Kemarin Indonesia Cina berapa? Wah, ditanya itu, Pak. Ini ruh yang baru datang, akhirnya apa? Bilang, payah Indonesia, kalah 2-1. Udah masukin 1, yang masukin bukan Indonesia lagi, Belanda. Yang masukin Belanda itu, bukan Indonesia. Judulnya doang Indonesia lawan Cina. Yang masukin Belanda. Waduh, itu sampai ngobrol bola, Pak. Ngobrol politik gimana, Prabowo dilantik belum? Ngobrolin politik, semua diobrolin. Karena memang ingatan kita di alam barzah sama persis dengan ingatan kita masih di dunia. Makanya ada riwayatnya, Sayyidina Umar pernah bertanya pada Nabi, Nabi, nanti di akhirat, di alam kubur, keberanian kita dan ingatan kita apakah sama seperti keberanian dan ingatan kita di dunia? Kata Nabi, ya sama wahai Umar, tidak berubah. Apa jawaban Umar? Kalau begitu aman. Ya, kalau keberanian kita dan ingatan kita ketika di akhirat sama ketika di dunia, aman. Saya gak bakal takut sama munkar nanti, gak bakal takut sama malaikat-malaikat di sana, karena yang saya takuti cuma Allah. Maka benar kan dalam satu riwayat, ketika Umar dikubur, Ali bin Abi Thalib dengerin. Ini salah satu karomah dari Ali bin Abi Thalib, bisa mendengar suara di alam barzah. Makanya ketika Umar dikubur, Ali bin Abi Thalib dengerin. Ini Umar ketika di dunia ditakuti manusia, ditakuti jin, ditakuti setan. Sekarang saya pengen tahu kabarnya di alam kubur. Ini dia takut gak sama munkar nakir? Maka tidak lama datanglah munkar nakir dengan wujud yang sangat menyeramkan. Munkar nakir baru saja datang, belum nanya, Pak, belum nanya. Umar udah ngomong duluan. Apakah selama ini kalian berdua datang kepada orang beriman dengan wujud seperti ini? Iya, wahai Umar, kami datang dengan wujud seperti ini. Kalau begitu, pulang. Disuruh pulang, suruh balik lagi munkar nakir sama Umar. Ali bin Abi Thalib kaget. Loh, Umar, bukan cuma ditakuti di dunia, tapi juga ditakuti di alam. Itu sampai-sampai munkar nakir pulang lagi. Kira gimana urusannya ini? Bukan RT sakit. Ini munkar nakir apa bingung? Nakir, ini gimana urusannya? Ini kita ketemu yang beginian lagi nih. Ya, kita ketemu yang hamba Allah beginian. Pulang, akhirnya pakai rupa yang bagus. Itu munkar nakir, Pak. Kalau dibilang trauma, mungkin trauma, Pak. Karena pernah menemui beberapa hamba Allah yang seperti ini. Habis ketemu Umar, ketemu siapa? Ketemu si Bawe. Yang dia ditanya man rabbuka, dia nanya balik. Munkar nakir, sebelum aku menjawab pertanyaan kalian, aku tanya dulu. Dalam ilmu nahwu, man i'rabnya apa? Rabbuka i'rabnya apa? Kata munkar nakir, emang kita belajar nahwu apa dia? Belum pernah ini. Munkar nakir balik pada Allah, ya Rabb, ini bagaimana hamba musibaweh? Ditanya malah nanya balik. Kata Allah, udah biarin hamba-hambaku yang begitu mah udah, gak usah tanya-tanya, pusing sendiri aja. Akhirnya Pak, kalau ada hamba Allah yang model-model itu munkar nakir dinyerah aja. Ada lagi Yazid bin Harun ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Ini Yazid bin Harun itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, Pak. Sholat malam 40 tahun, wudunya itu wudu isya dan wudu subuh satu kali, Pak. Jadi dari isya sampai subuh gak pernah batal. Itu selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun beliau mengajarkan tauhid kepada murid-muridnya. Di alam kubur ditanya tentang tauhid.
begitu dibilang. Munkar nakir, tidakkah ada pertanyaan lain selain ini? Ini pertanyaan ketika di dunia saya sudah ajarkan kepada murid saya, jawabannya pun saya sudah tahu. Masa saya harus menjawab pertanyaan yang sudah tahu jawabannya? Ada nggak pertanyaan lain? Kaget munkar nakir, kita ketemu beginian lagi nih. Dulu Umar, si Bawe, Yazid bin Harun, waduh, pusing. Ya, maka seperti itu. Ini merupakan karomah dari orang-orang soleh. Mau Pak punya karomah kayak gitu? Munkar nakir tanya ke bapak, man rabbuka wa man nabiyuka. Kata bapak, saya ngaji mulu itu mah, munkar nakir. Ada pertanyaan lain nggak? Jangan masalah kita, pikir aja pikir. Pengen ditanya pikir, Pak. Ya Allah. Masya Allah. Nah jadi seperti ini. Jadi memang ingatan kita di akhirat itu sama persis seperti ingatan di dunia. Ini pun dibahas oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Fatawa hadisnya. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau ingatan di akhirat sama dengan ingatan di dunia, kalau begitu Rasul, saya tenang aman. Saya nggak bakal takut sama malaikat apapun, termasuk munkar nakir. Ya. Nah jadi seperti itu, ingatan kita di dunia, di akhirat sama seperti di dunia. Makanya ketika ada ruh baru, kumpul tuh ruh yang lama ngomongin kabar-kabar terupdate di dunia apa aja. Cerita-cerita dia, masalah-masalah politik, bola dan lain sebagainya. Sampai ada yang nanya, anak saya gimana, dinikah belum? Anaknya berapa? Kucing angkora saya bagaimana? Itu dikasih makan enggak? Habis saya mati. Ya, itu sampai masalah kucing aja ditanyakan. Itu memang ada riwayatnya, ya. Nah, singkat cerita, setelah bertanya-tanya, ada yang nanya begini, kalau si fulan tetangga kita bagaimana itu? Gimana ngajinya? Masih rajin nggak? Kata si yang baru meninggal dunia, lah dia mah udah meninggal duluan sebelum saya. Kata orang-orang yang telah meninggal, lah ruhnya nggak ada di sini. Kalau memang dia sudah meninggal dunia, pasti ruhnya di sini. Kata orang yang baru meninggal, emang udah duluan, dia mau udah setahun yang lalu sebelum saya. Maka ruh yang lain mengatakan, oh kalau begitu, berarti ruhnya itu tidak ditempatkan bersama kita. Berarti ruhnya itu ditempatkan bersama calon penghuni neraka. Kemudian setelah bincang-bincang selesai, ya, maka biasa ambil tempat masing-masing. Di sana Pak udah nggak ada tidur, udah nggak ada capek, udah nggak ada lapar, yang ada cuma nikmat. Jadi ini namanya satu nikmat sebelum nikmat surga. Jadi nikmat kubur itu hanya sepenggal nikmat sebelum kenikmatan sesungguhnya di surga nanti. Ya. Kemudian kalau ada yang kadang malaikat laporan perbuatan keluarganya, anak-anaknya, anakmu di dunia seperti ini, ada yang mabuk, ada yang judi, ada yang ini. Maka ahli kubur itu sedih, Bang. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berikan dia taufik dan hidayah. Tapi kalau laporannya itu bagus, anakmu masya Allah ibadahnya luar biasa, sholat gak pernah tinggal, maka ahli kubur akan bersyukur dan berdoa lagi pada Allah, ya Allah tetaplah taufik hidayah itu berikan kepadanya sehingga dia mati husnul. Jadi dari hadis ini Pak, kalau menurut hadis ini ya, ahli kubur pun bisa mendoakan orang hidup. Makanya kemarin ada pertanyaan, Pak Ustadz, boleh nggak kita minta doa sama ahli kubur? Datang ke kuburan minta doa, Pak, Bu, doa kedui sing sukses usaha teh. Ya, maka berdasarkan hadis ini boleh Pak. Cuman jangan ketahuan Wahabi aja. Nanti dianggap syirik gitu ya. Jangan ketahuan ya yang saudara-saudara kita kubu sebelah dianggap syirik ya. Padahal gak usah anggap syirik, bilang gila aja udah cukup ya. Ngomong sama batu. Ya, jadi berdasarkan hadis ini boleh kita doain Pak, doain Bu. Ya, saya lagi usaha dan lain sebagainya.
doain anak saya, doain cucu ibu, cucu bapak biar soleh, soleha. Cuman kalau melihat hadis lain, hadis riwayat Tabrani Baihaqi, bahwasanya ahli kubur kal gharik al mutagawis, seperti orang yang tenggelam minta tolong. Maka kalau dari hadis itu berarti kita tidak bisa minta doa. Mereka aja lagi sulit, kita minta doa. Tapi mungkin kalau kita padukan dua hadis ini, hasilnya ada dua. Jadi mungkin hasilnya seperti ini ya. Dilihat dulu ahli kuburnya soleh atau tidak. Kalau ahli kuburnya itu soleh, termasuk ahli surga, maka dia bisa mendoakan orang hidup. Tapi kalau ahli kuburnya itu calon penghuni neraka, boro-boro dia ngedoain orang hidup, dia pun butuh doa dari orang hidup. Kurang lebih seperti itu ya. Titik wallahu a'lam bishawab.